Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Maiga, NIM 19 12 11 525. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mapping saya mengenai gagal jantung. Adapun penyebab dan etiologi dari gagal jantung itu disebabkan oleh infart miokard, di mana infart miokard itu adalah serangan secara tiba-tiba yang terjadi pada jantung. Akibat infart miokard ini, maka terjadilah pengisian diastolik meningkat. Pengisian diastolik meningkat itu dapat mengakibatkan penurunan isi sekuncup dan terjadilah beban ventrikel meningkat. Akibatnya adalah terjadilah gagal jantung pada pasien. Infart miokard itu juga dapat mengakibatkan hipertensi pada pasien, sehingga mengakibatkan nekrosis sel otot jantung dan terjadilah hipertrofi ventrikel pada pasien dan mengakibatkan gagal jantung. Infart miokard juga mengakibatkan malfungsi katup, sehingga terjadilah peningkatan beban awal dan terjadilah gagal jantung pada pasien. Infart miokard itu juga dapat mengakibatkan kontratilitas disfungsi ventrikel kiri, sehingga terjadilah tekanan ventrikel kiri naik dan berakibat pada gagal jantung. Di mana gagal jantung itu adalah ketidakmampuan jantung untuk memompakan darah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi jaringan. Atau gagal jantung itu terjadi sewaktu jantung tidak dapat memompakan darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan nutrien tubuh. Adapun etiologi dari gagal jantung itu adalah yang pertama kelainan otot jantung, kemudian ada aterosklerosis koroner, kemudian hipertensi sistemik atau pulmonal, dan peradangan dan penyakit miokardium degeneratif, serta penyakit jantung lainnya. Untuk manifestasi dari gagal jantung itu, yang pertama adalah gagal jantung kiri. Terjadi gelisah dan cemas pada pasien, kongesti vaskular pulmonal, udem, penurunan curah jantung, galop atrial atau S3, serta galop ventrikel atau S4. Kemudian ada gagal jantung kanan. Peningkatan JVP, udem, curah jantung rendah, distremia, S3 dan S4, hiperresonan pada perkusi, piting udem, hepatomegali, anoreksia, dan nokturia serta kelemahan. Untuk pemeriksaan penunjang dari gagal jantung ini, yang pertama adalah ada elektrokardiogram atau EKG, kemudian ada scan jantung, ada sonokram, kateterisasi jantung, rongsen dada, analisa gas darah atau AGD, serta pemeriksaan tiroid. Tunggu loh. Oke, lanjut. Gagal jantung itu dapat komplikasi. Gagal jantung itu dapat mengakibatkan beberapa komplikasi, diantaranya adalah menurunkan curah jantung. Akibat dari penurunan curah jantung ini, maka terjadilah gangguan pada aktivitas RAA, di mana gangguan aktivitas RAA ini adalah gangguan renin, angiotensin, dan aldosteron, sehingga mengakibatkan peningkatan reabsorpsi Na+ dan H2O. Terjadilah ekskresi Na+ dan H2O dalam urin, sehingga didapatkan masalah keperawatan, resiko ketidakseimbangan cairan.
Kemudian, akibat menurunnya curah jantung ini juga terjadi gangguan pada hipertrofi ventrikel sehingga mengakibatkan peningkatan pengisian LVEP dan didapatkan masalah keperawatan penurunan curah jantung. Ada komplikasi selanjutnya pada gagal jantung yaitu kongesti pulmonalis. Akibat dari kongesti pulmonalis ini dapat mengakibatkan pembesaran cairan alveoli sehingga didapatkan masalah keperawatan gangguan pertukaran gas. Untuk masalah keperawatan ini biasanya dapat mengakibatkan udem paru-paru sehingga mengakibatkan pengembangan paru kurang optimal. Yalah, ketutut kalau tidak diterpandai mah. Kemudian untuk komplikasi dari gagal jantung berikutnya adalah kongesti pulmonalis. Akibat dari kongesti pulmonalis itu dapat mengakibatkan pembesaran cairan alveoli sehingga berakibat pada udem pada paru. Sehingga didapatkan masalah keperawatan gangguan pertukaran gas yang terjadi mengakibatkan pengembangan paru kurang optimal. Untuk SDKI yang pertama yaitu gangguan pertukaran gas, SLKI-nya yaitu pertukaran gas dengan kriteria hasil dyspnea menurun, bunyi napas tambahan menurun, frekuensi napas membaik, serta kedalaman napas membaik. Untuk psikinya yaitu pemantauan respirasi, tindakannya observasi, monitor frekuensi irama, kedalaman dan upaya nafas, monitor pola nafas, monitor kemampuan batuk efektif, monitor nilai AGD, monitor saturasi oksigen, dan auskultasi bunyi nafas. Untuk tindakan terapeutiknya, dokumentasikan hasil pemantauan. Untuk tindakan edukasinya yaitu, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Informasikan hasil pemantauan jika perlu. Tindakan kolaborasinya, penggunaan oksigen saat aktivitas dan atau tidur. Untuk diagnosa yang kedua, SDKI yang kedua yaitu pola napas tidak efektif, di mana SLKI-nya pola nafas dengan kriteria hasil, dyspnea menurun, penggunaan otot bantu pernapasan menurun, frekuensi napas membaik. Untuk psikinya yaitu manajemen jalan nafas, dengan tindakan yang pertama observasi, monitor pola nafas, yaitu frekuensi, kedalaman, dan usaha nafas. Kemudian monitor bunyi nafas tambahan, serta monitor sputum. Untuk tindakan terapeutiknya, posisikan semi-fowler atau fowler pada pasien. Kemudian untuk tindakan edukasinya yaitu ajarkan teknik batuk efektif. Untuk tindakan kolaborasinya, kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik jika perlu. Untuk SDKI yang ketiga, yaitu penurunan curah jantung dengan kriteria hasil, SLKI-nya yaitu curah jantung dengan kriteria hasil, kekuatan nafas perifer meningkat, takikardi menurun, kemudian paroksimal noktural dyspnea menurun, tekanan darah membaik. Untuk psikinya yaitu perawatan jantung, observasinya, identifikasi tanda atau gejala primer penurunan curah jantung, kemudian identifikasi tanda atau gejala sekunder penurunan curah jantung, monitor intake dan output cairan, serta monitor keluhan nyeri dada pada pasien. Untuk tindakan terapeutiknya, berikan terapi relaksasi untuk mengurangi stres jika perlu. Untuk tindakan edukasinya yaitu anjurkan beraktivitas fisik sesuai dengan toleransi, anjurkan beraktivitas fisik secara bertahap. Tindakan kolaborasinya, kolaborasi pemberian anti aritmia jika perlu. Mungkin hanya itu presentasi mapping gagal jantung dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.